Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak peserta diklat yang saya hormati, bagaimana keadaannya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik, Pak. Alhamdulillah baik. Semoga Allah tetap memberikan kesehatan, kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk mengisi aktivitas kita sehari-hari. Bapak-bapak peserta diklat yang saya hormati, mengawali kegiatan kita hari ini, semoga kegiatan mendapat ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Pak Awal, enggak kelihatan saya punya nih materinya. Kita buka dengan mengawali kegiatan ini dengan berdoa bersama. Doa dimulai. Oh, udah saya. Baik, alhamdulillah sudah kita berdoa bersama, dan sebelum masuk ke materi apa yang saya sampaikan, Bapak sudah mengetahui materi hari ini? Hari Iya, ini Pak. Iya, berkaitan Pak. dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, Pak. Alhamdulillah, saya kira sudah tepat tadi, ya, sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Hari ini kita akan belajar filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita awali dengan saya ingin memberi semangat, memberi motivasi kepada peserta diklat. Semoga dengan motivasi ini akan menambah semangat kita untuk mengikuti pembelajaran ini dan pembelajaran yang lain di hari-hari berikutnya. Semangat itu datang dari seorang motivator mengatakan bahwa layang-layang itu terbang tinggi karena melawan angin, bukan karena bersama angin. Artinya kita akan sukses kalau ada tantangan. Kita akan bisa terbang tinggi kalau ada tantangan. Oleh karena itu, kita awali kegiatan hari ini dengan menanamkan spirit semangat untuk bisa kita sukses mewujudkan terwujudnya implementasi dari program sekolah penggerak ini di sekolah kita masing-masing. Baik, ya. Saya izin untuk men-share materi yang akan saya sampaikan pada kegiatan pembelajaran kali ini. Bagaimana, sudah tampak di monitor masing-masing? Belum, Pak, belum. Saya sudah, Pak. Sudah ya, mungkin di Pak Dahlan ada masalah jaringan. Pak Harani sudah terbaca slide saya? Pak Harani mungkin mic-nya di mute mungkin. Pak Dahlan sudah terbaca? Ya, sudah saya. Pak Dahlan sudah? Pendidikan Ki Hajar Dewantara. Oke. Tujuan dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara pada sebelum kita memulai kegiatan ini, mungkin seperti biasa saya akan sampaikan kesepakatan kita untuk tertibnya jalannya kegiatan pembelajaran hari ini. Pertama, sesama kita saling menghargai sesama peserta, izin jika ada sesuatu yang harus diselesaikan, dan selalu mengedepankan etika di dalam kegiatan pembelajaran. Berikut agenda yang akan kita tempuh dalam pembelajaran hari ini, itu pengantar materi yang sesaat lagi saya akan sampaikan, kemudian elaborasi, umpan balik, kolaborasi, refleksi, dan terakhir nanti penutup. Tujuan kita belajar tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah untuk merefleksikan nilai
dan filosofi Ki Hajar Dewantara dengan peran sebagai guru atau pendidik dan merumuskan strategi pembelajaran sesuai dengan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara. Artinya, di akhir kegiatan pembelajaran ini, diharapkan nanti kita akan mampu merefleksikan filosofi Ki Hajar Dewantara seperti apa itu ke dalam kegiatan pembelajaran kita di sekolah kita masing-masing nantinya. Berikut kita awali dulu dengan mengeksplorasi mulai dari diri. Bagaimana kita dapat merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kita masing-masing? Mungkin saya minta di antara peserta diklat mungkin bisa membantu untuk memberikan penjelasan bagaimana kita dapat merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kita masing-masing. Saya persilakan. Yang mau berbicara mungkin bisa resen. Ya, Pak. Saya persilakan. Ya. Oke, mungkin dari Pak Dahlan ya. Saya persilakan Pak Dahlan untuk menyampaikan pandangannya atau tanggapannya. Ya Pak, jadi terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan bahwa dengan adanya filosofi profil pelajar Pancasila ini tentu ada paradigma baru dalam dunia pendidikan. Untuk itu ya mudah-mudahan dengan berjalannya program ini kita bisa merefleksikan di sekolah masing-masing, karena kita bersyukur juga sebenarnya karena banyaknya sekolah yang mendaftar ada ribuan, ya hanya sekolah kita yang mendapatkan kesempatan pertama dalam program penggerak ini. Mudah-mudahan program-programnya secara filosofi kita bisa refleksikan di sekolah masing-masing. Saya kira itu Pak. Oke, luar biasa saya kira Pak Dahlan ya atas tanggapannya. Memang itu harapan kita ya, nanti setelah kegiatan ini nilai-nilai filosofi seperti apa nanti saya akan jelaskan pada sesi berikutnya. Tapi diharapkan nilai-nilai dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu dapat diterapkan di sekolah masing-masing. Saya persilakan yang lain lagi mungkin bisa memberikan pendapat. Saya persilakan Pak Harani. Ya, terima kasih diberikan kesempatan kepada saya. Ini bagaimana kita dapat merefleksikan nilai dan filosofi Ki Hajar Dewantara di sekolah kita masing-masing. Ini filosofi Ki Hajar Dewantara ini saya kira ini ada 3. Yang pertama itu ingarso sung tolada. Kalau kita berada di depan, kita harus mampu kita menunjukkan yang terbaik. Ya. Kemudian imadia mangun karsa. Berarti kita harus, kalau kita berada di tengah-tengah, kita harus mampu merangkul. Kemudian kalau yang ketiga itu adalah tuturi handayani. Berarti kita kalau kita berada di belakang mampu memberikan semangat, mampu kita memberikan dorongan dari belakang untuk membangun menjadikan siswa untuk menjadi profil yang pelajar yang Pancasilais. Terima kasih barangkali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Baik sekali Pak Harani. Ya, itu diharapkan ya 3 nilai itu nanti bisa diaktualisasikan di dalam kehidupan kita di sekolah kita masing-masing. Baik sekali, terima kasih Pak Harani atas pandangannya. Saya persilakan Pak Awal. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi bahwa ternyata filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan itu adalah yang paling utama adalah memanusiakan manusia. Itu yang paling penting, Pak. Karena sekarang ini banyak orang yang pintar lalu kemudian kehilangan
kehilangan kejujurannya. Itu banyak orang yang cerdas tetapi membuat orang lain atau barangkali bahasa orang kita Sulawesi itu membodoh-bodohi orang. Seperti itu. Barangkali tentu filosofi Ki Hajar Dewantara ini harus ditanamkan dalam peserta didik kita agar supaya dia memiliki kecerdasan dan mampu menghormati orang lain dan mampu memanusiakan manusia. Itu yang paling utama. Terima kasih Pak dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik ya, saya kira dari Pak Awal luar biasa. Semua itu harapan-harapan kita dengan bagaimana merefleksikan nilai dan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah kita masing-masing. Karena terus terang saja, saat ini kita banyak menemukan orang pintar, orang hebat, tapi susah menemukan orang jujur. Nah, kita hanya mampu memberi koreksi pada orang, tapi kita tidak mampu memberikan keteladanan. Ya, seperti yang disampaikan Pak Harani tadi ya, 3 konsep itu yang nanti insya Allah kita akan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari di sekolah. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin saya akan memberi pengantar awal tentang Ki Hajar Dewantara pada tayangan berikut ini. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1890 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tanggal 2 Mei ini kemudian oleh bangsa Indonesia memperingatinya sebagai Hari Pendidikan Nasional. Raden Mas Suwardi Suryaningrat dibesarkan di lingkungan Keraton Pakualam, Yogyakarta. Sejak muda beliau memang sangat gigih menentang Belanda. Ia bersama dengan rekannya 2 orang, Cipto Mangunkusumo dan Dr. Does Dekker, kemudian mendirikan Indische Party pada tahun 1912 yang tidak lain tujuannya untuk mencapai Indonesia merdeka. Baik, diharapkan pada slide berikutnya, diharapkan setelah adanya Indische Party ini, disitulah awal perjuangan bagaimana mencapai Indonesia merdeka, bagaimana memerdekakan pendidikan yang ada di Indonesia yang selama ini terkungkung oleh penjajahan Belanda. Kemudian pada tahun 1919, Ki Hajar Dewantara kemudian kembali ke tanah air setelah dari pengasingan dan terus mengkritik pemerintah kolonial Belanda melalui tulisan-tulisannya yang kemudian akhirnya membuat dia keluar masuk penjara. Baik. Nah, akibatnya kritik yang paling keras yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara itu melalui tulisannya, seandainya aku seorang Belanda. Inilah yang kemudian membuat akhirnya Ki Hajar Dewantara kemudian diasingkan di Pulau Bangka, lalu kemudian 2 orang rekannya, Cipto Mangunkusumo dan Does Dekker, membantu untuk membebaskan Ki Hajar Dewantara, dan akibat itulah yang kemudian akhirnya ketiga-tiganya mereka kemudian diasingkan di negeri Belanda. Nah, kesempatan inilah yang kemudian selama berada di Belanda, Ki Hajar Dewantara memang mendalami dunia pendidikan yang sudah menjadi cita-citanya bagaimana memerdekakan pendidikan yang ada di Indonesia. Next. Pada tanggal 3 Juli 1922, Ki Hajar kemudian mendirikan lembaga pendidikan Taman Siswa yang ada di Yogyakarta
Dan sejak saat itu kemudian secara resmi yang nama awalnya tadi Suwardi Suryaningrat kemudian resmi menggunakan nama Ki Hajar Dewantara. Kemudian yang bersekolah di sini bukan hanya dari kalangan Ningrat, tapi juga dari kalangan rakyat biasa, bisa bersekolah di taman siswa perguruan yang dibentuk oleh Ki Hajar Dewantara ini. Memiliki 3 semboyang, ya tadi sudah disampaikan, sudah disinggung di awal oleh Pak Harani. Ing Ngarso Sung Tulodo di depan memberi contoh, Ing Madya Mangunkarso di tengah memberi semangat, dan Tuturi Handayani dari belakang memberi dorongan. Nah, kemudian pada akhirnya Tuturi Handayani ini menjadi semboyang kita di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Logo resmi Kementerian dan Kebudayaan itu adalah Tuturi Handayani. Jadi diambil dari sana nilainya sebenarnya. Nah, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu sebenarnya secara singkat itu ada 2. Ya. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara itu ada 2 hal yang dibedakan, yang itu pengajaran dan pendidikan. Pendidikan itu pengajaran itu bersifat memerdekakan manusia dari aspek lahirianya. Jadi dia tidak boleh tertekan. Dia harus bebas dari kemiskinan, dia harus bebas dari kebodohan. Ya. Itu dari aspek lahirianya. Sedangkan pendidikan itu lebih memerdekakan manusia dari aspek batinianya. Jadi dia tidak boleh tertekan, anak-anak itu di sekolah tidak boleh ada bully, ada perundungan dan lain sebagainya. Siswa benar-benar harus dimerdekakan ya untuk bebas belajar sesuai dengan karakteristik dan keunikannya ya. Sehingga inilah yang kemudian diharapkan di program sekolah penggerak ini. Kita di sekolah kita masing-masing, khususnya yang masuk dalam pilot project sekolah penggerak, mampu mengimplementasikan pikiran-pikiran atau filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini di sekolah kita masing-masing. Ya, saya kira itu yang menjadi poin dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Sekali lagi saya ulangi, ada 2. Ya. Sekali lagi saya ulangi, ada 2. Yang pertama tadi pendidikan, pengajaran itu lebih pada memerdekakan pada aspek lahirianya, dan pendidikan memerdekakan pada aspek batinianya. Nah, saya kira itu dari uraian materi yang saya sudah sampaikan lebih awal dan di awal tadi. Dan pada sesi ini saya minta untuk kita kolaborasi kelompok. Kita akan bagi dalam 3 kelompok. Yang pertama kelompok Pak Awal, yang kedua kelompok Pak Harani, yang ketiga kelompok Pak Dahlan. Nah, satu saja yang ingin saya sampaikan menjadi bahasan di dalam kegiatan kolaborasi kelompok ini. Apa yang menjadi tujuan dari Merdeka Belajar jika dihubungkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Silakan didiskusikan. Saya kasih waktu 5 menit lah, itu saya kira sudah terlalu banyak itu, 5 menit. Sebelum 5 menit juga, kalau sudah ada yang mau menyampaikan, itu saya persilakan. Ya, oke, silakan didiskusikan. Yang kalau sudah, silakan mengangkat tangan, resen, kemudian memberi jawaban. Oh ya, saya lihat ini dari Pak Awal sudah mengangkat tangan, berikutnya Pak Harani, berikutnya Pak Dahlan. Ini habis angkat turun tangan lagi. Ya mungkin kita tunggu saja dulu lah. Saya persilakan dulu ke Pak Awal, mungkin silakan untuk memberikan penjelasan atau apa yang menjadi tujuan Merdeka Belajar menurut filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, terima kasih Pak atas kesempatan yang kedua diberikan kepada saya.
menanggapi tentang diskusi kita hari ini. Alhamdulillah berjalan dengan lancar, Pak, diskusi saya dengan teman-teman. Jadi kami akan mencoba menjawab sesuai dengan hasil diskusi kita hari ini tentang apa yang menjadi tujuan dari Merdeka Belajar berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kalau menurut hasil diskusi kami, Pak, bahwa ternyata tujuan dari Merdeka Belajar berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah bagaimana memerdekakan siswa, dalam artian segala bentuk kegiatan yang dilakukan di satuan pendidikan itu harusnya menghamba kepada siswa, dalam artian berpusat kepada siswa. Jadi segala sesuatu yang kita susun, segala sesuatu yang kita rancang, segala sesuatu yang kita buat, segala sesuatu yang kita lakukan, semuanya harus berpusat kepada siswa dan yang akhirnya akan melahirkan profil pelajar Pancasila. Barangkali cukup, Pak, dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa jawabannya dari kelompok Pak Awal ya. Diharapkan seperti itu ya. Saya nanti sebelum saya memberikan refleksi terhadap semua pendapat nanti, saya tampung saja dulu ya. Saya persilakan Pak Harani untuk menyampaikan pendapatnya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ini apa yang menjadi tujuan dari Merdeka Belajar berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini memberikan kesempatan kepada semua, dalam hal ini siswa, memberi kebebasan kepada siswa untuk mendapatkan ini hak-hak mereka di dalam proses belajar mereka. Jadi tidak ada tekanan, tidak ada semacam artinya semacam tekanan-tekanan yang diberikan, merasakan semacam terbebani, tetapi mereka menikmati betul untuk dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dan kemudian hasilnya mereka senang, tidak ada artinya hal-hal yang membuat mereka itu tidak senang, itu tidak ada. Itu barangkali. Itu. Oke. Ya. Pak Hari. Ya. Terima kasih ya sudah memberikan tanggapan. Nanti sekalian saya kasih refleksi satu kali ya, mungkin terakhir. Dari Pak Dahlan, saya persilakan Pak Dahlan. Mic-nya mungkin Pak Dahlan dihidupkan. Tidak kedengaran suaranya. Ya, terima kasih Pak. Jadi berdasarkan hasil kelompok kami, tentu tidak terlalu jauh dari apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa profil pelajar Pancasila ini adalah merupakan konsep yang memang dikembangkan dari sebelumnya, tetapi nanti pada saat ini konsep profil pelajar Pancasila itu akan dikembangkan untuk bagaimana siswa betul-betul menerima pembelajaran yang sesuai dengan keinginan dan sesuai dengan kemampuan mereka, dan ini akan menghilangkan adanya perundungan, adanya bulian, adanya diskriminasi dalam hal pendidikan. Saya kira itu Pak. Ya. Oke, baik, terima kasih Pak Dahlan ya. Luar biasa pendapatnya ya. Ketiga-tiganya saya kira itu merupakan hasil kerja tim di kelompoknya masing-masing. Dan mungkin untuk bisa lebih jauh memahami tentang apa yang menjadi tujuan yang dicapai, berikut tayangan yang nanti bisa tinggal dari ketiga pendapat tadi. Saya kira ini sangat bersesuaian dengan apa yang kemudian menjadi inti dari filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Melalui Merdeka Belajar, Ki Hajar Dewantara mengajarkan semangat dan cara mendidik anak Indonesia untuk menjadikan manusia yang merdeka batinnya
merdeka pikirannya, merdeka raganya, serta merdeka tenaganya. Tujuan dari Merdeka Belajar yakni menciptakan pendidikan yang menyenangkan bagi siswa maupun guru. Jadi pada akhirnya saya kira semua apa yang disampaikan tadi sudah sejalan dengan apa yang diharapkan dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Intinya, mari kita sama-sama menyukseskan program Sekolah Penggerak. Di dalamnya banyak hal, ada filosofi pelajar Pancasila, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, include di dalamnya Merdeka Belajar, merdeka gurunya, merdeka siswanya. Ada yang kemudian juga nanti pada pembelajaran berikutnya profil pelajar Pancasila dan lain sebagainya. Ya, semua itu harapan kita semua menjadi terwujud, terimplementasi di dalam program Sekolah Penggerak yang terpilih kita seluruh Indonesia hanya 347 kalau tidak salah. Termasuk bapak-bapak semua yang ada di dalam kelompok ini, 3 dari 347 itu sudah termasuk kita semua. Sukses, ya, selamat mengimplementasikan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara di sekolah masing-masing. Dan inilah akhir dari kegiatan pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat diimplementasikan dalam aktivitas keseharian kita di sekolah kita masing-masing nantinya. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Saruji, terima kasih Pak. Iya, saya kira mungkin bisa berikan tanggapan. Ya, terima kasih dari Pak Harani. Ya, Silakan. Ya, terima kasih dari materi yang diuraikan tadi. Saya kira sudah terperinci bagus, rinci sehingga kita menerima penjelasan-penjelasan yang diberikan itu. Saya kira itu dia terarah. Jadi kita mendengar itu langsung memahami. Itu untuk saya begitu, Pak. Terinci seperti itu lebih bagus. Terima kasih, Pak. Oke, terima kasih refleksi dari Pak Harani terhadap pemaparan tadi. Saya persilakan mungkin Pak siapa dulu ya? Ya, Pak Awal. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak koreksi Pak. Ya. Banyak sekali koreksi untuk Pak Saruji. Koreksi saya adalah sangat bagus. Alhamdulillah. Itu Pak. Ya. Meski sebenarnya ini intinya adalah sama dengan apa yang disampaikan oleh Pak Harani, semua sudah komplit Pak. Semua sudah komplit, sudah sangat bagus. Barangkali kalau tingkat sekolah bagus, kalau tingkat nasional sangat lebih bagus lagi. Insya Allah bisa lah tembus ke nasional. Insya Allah. Tinggal nanti kita tinggal perdalam materinya. Begitu. Ini kan dalam situasi sebenarnya simulasi ini yang sesungguhnya nanti kita evaluasi lagi kira-kira. Saya itu lebih senang normal daripada menyusun. Betul. Lebih senang normal menyampaikan daripada menyusun materi. Begitu. Saya lebih leluasa. Gitu. Terima kasih teman-teman semua. Iya, terima kasih. Sudah bagus. Insya Allah kalau ini dilanjutkan, teman-teman di sekolah maupun di nasional misalnya pasti akan mengerti apa yang Pak Saruji sampaikan. Ya, saya kira. Ya, terima kasih. Pak Dahlan mungkin saya persilakan, Pak Dahlan. Oke, saya kira Pak sudah bagus sekali, sudah terstruktur bagaimana materinya, kemudian kolaborasinya, kemudian waktunya juga ya, saya kira sudah bagus Pak. Oke, terima kasih ya. Terima kasih Pak Dahlan, terima kasih. Terima kasih semuanya. Sukses. Terima kasih. Ya, sukses.